Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Bagaskara dengan NPM 2315061031 dari kelompok 1C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir rangkaian synchronous up dan asynchronous up pada counter. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu tentang beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah counter. Apa itu counter? Counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan input pulse. Nah, berdasarkan arahnya juga counter itu dibagi dua, yaitu ada counter up atau counter naik dan counter down atau counter turun. Pada counter up itu perhitungannya akan dimulai dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar seperti 0000, terus lanjut ke 0001, lalu ke 0010, 0011 dan seterusnya. Pada counter down perhitungannya akan dimulai dari bawah atau dari yang terbesar seperti 1111, lalu 1110, 1101 dan seterusnya. Kemudian counter juga terbagi berdasarkan pemicunya. Counter juga dibagi menjadi dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada sinkronus counter, pemicu flip-flop dilakukan secara serentak atau dipicu oleh hanya dengan satu sumber clock, sehingga susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada asynchronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, sehingga flip-flop tersusun secara seri. Nah, synchronous counter memiliki pemicu dari sumber clock yang sama dan untuk synchronous counter itu memiliki pemicu dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel sehingga outputnya berubah secara serentak. Karakteristiknya dari synchronous counter sendiri yaitu adalah yang pertama yaitu dipicu oleh clock yang sama, kemudian flip-flopnya tersusun secara paralel dan outputnya berubah secara serentak. Untuk synchronous counter seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran dari synchronous counter ini dengan 4 output ya. Kita nyalakan dulu. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu alurnya. Alur dari synchronous up ini yaitu adalah dari input ini dia akan menuju ke clock pada rangkaian JK U1A, U1B, U2A dan kemudian U2B. Lalu di sini terdapat power supply yang akan memberikan sinyal 1 kepada JK pada rangkaian U1A. Nah, kemudian pada U1A ini terdapat dua output, yaitu Q dan Q bar. Pada Q bar sendiri ini dia outputnya tidak mengarah ke apapun, sementara pada Q ini dia mengarah ke input J dan input K pada rangkaian U1B, dan juga output Q ini dia mengarah ke output D yang ada di sini dan juga rangkaian N U3A. Kemudian pada rangkaian U1B terdapat dua output juga, yaitu Q dan Q bar. Pada output Q ini dia akan mengarah kepada gerbang NU3A dan juga dia akan mengarah ke output C ini. Nah, pada gerbang U3A NU3A ini dia akan mengarah kepada gerbang NU3B dan juga ke input JK pada rangkaian JK U2A. Kemudian pada rangkaian JK U2A terdapat dua output juga, yaitu Q dan Q bar. Pada Q ini dia arahnya akan mengarah ke gerbang NU3B dan juga ke output B ini. Nah, kemudian pada gerbang NU3B ini dia akan mengarah ke
input JK pada rangkaian JK U2B. Nah, kemudian pada rangkaian U2B terdapat input Q yang akan langsung mengarah ke output A ini. Nah, sebagai contohnya, kita akan memasukkan satu pulse dulu ya. Nah, ketika dinyalakan satu, dia akan mengarah ke satu, ke clock ini U1A, U1B, U2A, dan juga U2B. Ketika dimatikan, ketika masuk ke dalam status falling edge. Nah, ketika masuk ke dalam status falling edge, pada rangkaian JK yang memiliki input J dan K-nya 1 dan clock-nya 1, jika dia masuk ke status falling edge, maka output dari Q dan Q bar-nya akan tertukar. Seperti tadi ya, tadi kan Q-nya 0 dan Q bar-nya 1, sekarang dibalik menjadi Q-nya 1 dan Q bar-nya 0. Nah, pada pada key ini dia memiliki output 1 yang mengarah ke J dan K pada rangkaian U1B ini. Dan juga dia mengarah ke gerbang N U3A dan mengarah ke output D ini. Jadi, pada pulse 1 synchron up ini hasilnya yaitu 000001. Kemudian, untuk yang pulse yang kedua itu, ketika rising edge, dia akan mengarah ke CLK ke clock U1A, U1B, U2A, dan juga U2B. Ketika falling edge, rangkaian JK yang memiliki input pada J dan K-nya 1 akan menukarkan output Q dan Q bar-nya lagi seperti ini. Nah, sekarang Q dan Q bar pada U1B akan ditukar. Sekarang Q-nya 1 dan Q bar-nya 0. Q1 outputnya akan lari ke gerbang U3AN dan juga ke output C. Jadi hasilnya sekarang adalah 0010 untuk pulse 2. Kemudian untuk pulse 3, ini inputnya akan masuk ke rangkaian U1A, U1B, U2A, dan U2B. Ketika masuk ke falling edge, maka output dari Q dan Q bar ini juga akan tertukar lagi seperti ini. Nah, output satunya ini akan mengarah ke rangkaian JK pada U1B, lalu ke output D, dan juga ke gerbang N U3A. Nah, sekarang gerbang U3A nya ini memiliki dua input. Yang pertama dari gerbang U1B nya dari output sebelumnya ya, dan juga dari rangkaian U1A. Nah, dari gerbang NU3A ini dia akan mengeluarkan output 1 karena gerbang N ini menerima dua input 1. Gerbang U3A ini mengeluarkan output 1 yang mengarah ke gerbang NU3B dan juga ke input JK pada rangkaian JK di U2A. Nah, sekarang pada pulse 4, ketika rising edge, input satunya akan masuk ke clock pada rangkaian U1A, U1B, U2A, dan juga U2B. Ketika masuk ke falling edge seperti ini, ketika nanti masuk ke mode falling edge, rangkaian JK yang memiliki input 1 di J keadaan clock akan merubah output Q dan Q bar-nya akan ditukar seperti ini. Seperti nanti di U1A, nanti Q-nya akan menjadi 0, Q bar-nya menjadi 1, di output 1B Q-nya menjadi 0, Q bar-nya menjadi 1, dan output U2A Q-nya menjadi 1 dan Q bar-nya menjadi 0. Nah, sekarang output Q pada 1A dan 1B adalah 0.
sehingga output pada D dan C-nya juga 0. Sementara itu pada rangkaian U2A, output Q dan Q bar-nya ditukar. Yang tadinya Q-nya 0 dan Q bar-nya 1 sekarang menjadi Q-nya 1 dan Q bar-nya 0. Output dari Q-nya ini, hasil satunya ini, dia akan mengarah ke gerbang N U3B dan juga ke output B dan menghasilkan angka 1. Jadi hasil pada puls 4 yaitu 0 1 0 0. Itu adalah untuk sinkronus up. Kemudian pada asinkronus, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang asinkronus ya. Nah, asinkronus itu adalah jenis counter digital yang tidak memiliki clock sentral. Jadi, setiap flip-flopnya dalam counter asinkronus dipicu oleh output flip-flop sebelumnya. Hal ini menyebabkan output counter berubah secara tidak serentak dengan propagasi delay yang tergantung pada jumlah flip-flop. Nah, secara lebih spesifik, counter asinkronus ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama tidak dipicu oleh counter utama tidak dipicu oleh clock utama dan juga operasinya berdasarkan kombinasi input. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, di sini saya akan memasukkan 4 input lagi ya seperti tadi. Nah, untuk alurnya sendiri di sini agak berbeda ya. Karena ini tidak menggunakan gerbang N, melainkan inputnya itu dia menggunakan clock dari output dari rangkaian sebelumnya seperti ini ya. Nah, untuk alurnya sendiri di sini nih terdapat satu input, 4 rangkaian flip-flop, 4 output, dan masing-masing dari rangkaian tersebut akan diisi dengan power supply yang power supply-nya ini dia akan mengarah ke JK-nya, ke JK pada rangkaian JK. Kita nyalakan saja ya. Kan semuanya diisi 1 1 1 1 1 1 1. Nah, pada puls pertama input akan masuk ke clock pada rangkaian U1A. Kemudian Q dan Q bar statusnya akan bertukar. Yang tadinya Q0 dan Q barnya 1, sekarang Q-nya 1 dan Q barnya 0. Nah, output dari Q ini akan mengarah ke output D. Jadi, sekarang pada puls 1 hasilnya yaitu 0001. 0001, iya betul. Kemudian pada puls kedua, Q dan Q bar pada U1A akan bertukar lagi. Yang tadi Q-nya itu outputnya 1, sekarang 0. Dan output Q bar yang tadinya 0 sekarang 1. Output Q bar ini akan mengarah ke output U1B. Nah, pada U1B juga terjadi pertukaran pada output Q dan Q barnya. Output Q yang tadinya 0 sekarang 1 dan output Q bar yang tadinya 1 sekarang 0. Output Q sendiri, output Q ini dia mengarah ke arah output C, sehingga output yang dihasilkan pada puls kedua ini adalah 0010. Kemudian pada puls ketiga input 1 ini akan masuk ke clock rangkaian JK. Output Q dan Q barnya juga bertukar lagi. Yang tadinya Q barnya 1 sekarang 0 dan yang tadinya Q-nya 0 sekarang 1. Output Q1 ini langsung mengarah ke output D. Sehingga sekarang kita memiliki hasil pada puls 3 yaitu 0011. Kemudian pada puls keempat, nah clocknya ini input 1 akan masuk kepada clock pada rangkaian JK U1A dan membuat output Q dan Q barnya bertukar. Yang tadinya Q-nya 1 sekarang 0 dan
Q barnya yang tadinya 0 sekarang 1. Nah, output D-nya yang tadinya 1 sekarang menjadi 0. Kemudian output Q bar ini mengarah ke clock pada rangkaian JK-U1B. Itu juga merubah output Q dan Q barnya. Output Q-nya yang tadinya 1 sekarang 0, dan output Q bar yang tadinya 0 sekarang 1. Jadi karena output Q-nya sekarang 0, maka output C-nya juga sekarang 0, dan output Q barnya mengarah kepada clock rangkaian JK-U2A yang juga merubah atau menukar output Q dan Q barnya. Yang tadinya Q barnya outputnya itu 1 sekarang 0, dan yang tadinya output Q-nya 0 sekarang 1. Output Q ini mengarah langsung ke output B, dan hasilnya juga 1. Sehingga pada puls keempat ini hasilnya yaitu 0, 1, 0, 0. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.